Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok berapa? Kelompok 3. Di sini kami dari kelompok 3 akan membahas ujian akhir semester mata kuliah sistem mikrokontroler, di mana kami beranggotakan 3 orang. Yang pertama ada Nama saya Yusuf Firdaus. Nama saya Muhammad Rupi Awaludin. Dan juga saya sendiri Sandi Wijaya Sugiarto, di mana di sini kami membangun sistem absensi berbasis IoT yang dinamakan Sapi Berita. Apa itu Sapi Berita? Tahu tidak? Oh iya, sistem absensi dan berbasis enkripsi real time. Nah, jadi ada enkripsinya, ada real time-nya ya. juga. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung saja ke bagian pertama, yaitu menjelaskan komponen-komponennya yang akan dijelaskan oleh Kang Rofi. Kesini kameramennya. Oke. Nah, untuk komponen sendiri dalam membangun sistem absensi, yang pertama itu ada modul RFID. Nah, itu jenisnya itu RC522. Nah, ini kan. Nah, itu fungsinya untuk sebagai pemindai atau scanner yang berfungsi membaca data terenkripsi dari kartu identitas pengguna. Nah, lalu ada ini, ada LED. Ada LED-nya warna hijau dan juga warna merah. Nah, LED ini berfungsi sebagai indikator visual tambahan. Nah, LED hijau menyala saat akses diizinkan dan LED merah menyala jika akses ditolak. Lalu yang atas, nah ini ada layar LCD. Mereknya itu ada I2C16x2. Nah, layar ini berfungsi sebagai antarmuka untuk menampilkan instruksi dan status secara real time kepada pengguna. Lalu di dalamnya itu terdapat ada ESP32, itu jenis Node MCU ya. Fungsinya itu sebagai mikrokontroler utama yang menjadi otak sistem. Modul ini memproses data, menangani koneksi WiFi ke database. Lalu di dalamnya juga itu ada buzzer. Nah, buzzer ini memberikan indikator audio dan feedback suara. Misalnya itu seperti bunyi beep pendek saat absen berhasil atau bip panjang peringatan saat kartu tidak dikenal. Lalu di dalamnya juga itu ada breadboard. Nah, fungsinya itu untuk apa? Untuk sebagai papan prototyping untuk merangkai semua komponen elektronik di atas secara sementara tanpa memerlukan proses penyolderan. Lalu komponen lainnya itu ada apa? Ada kabel jumper. Kabel jumper sendiri itu yang kami gunakan itu ada jenis male to male atau male to female atau female to female. Nah, fungsinya itu untuk sebagai penghubung untuk mengalirkan arus listrik dan jalur komunikasi data antar komponen di breadboard ini. Lalu ada resistor. Nah, resistor ini fungsinya itu untuk menghambat dan mengatur aliran arus listrik di dalam suatu rangkaian. Lalu komponen yang terakhir itu ada kartu RFID-nya. Nah, kartu RFID ini berfungsi sebagai token fisik seperti ID card atau KTM yang dipegang pengguna untuk melakukan proses tab absensi. Nah, itu merupakan komponen dari sistem absensi. Nah, begitu komponennya. Setelah dijelaskan tadi komponennya oleh Kang Rofi, sekarang kita akan membahas tentang alurnya oleh Kang Ucup. Oke, langsung saja kameramen mendekat. Oke, jadi ini tuh alurnya tuh sistem absensi tap in tap out. Nah, kita kasih contoh dulu. Yang ini adalah kartu yang sudah tervalidasi atau sudah terdaftar. Seperti ini contohnya. Nah, di sini sedang validasi dan akan muncul LED warna hijau. Itu tandanya kartu ini sudah tervalidasi atau sudah terdaftar dalam aplikasi. Selain itu juga menambahkan ketika tadi muncul, ini langsung real time masuk ke Telegram dan juga masuk ke halaman websitenya. Oke, lanjut. Nah, ini satu lagi adalah contoh kartu yang tidak tervalidasi atau tidak terdaftar. Seperti ini, kita contohkan saja. Nah, muncul LED warna merah dan ada tulisan tidak tervalidasi. Nah, setelah tadi dijelaskan, tadi kan alurnya secara garis besar. Jadi secara garis besar ini
yang kartu ini memiliki dua sistem, yaitu tap in dan tap out dalam jam tertentu. Karena tadi di sini tulisannya itu akses keluar, karena sekarang udah jamnya keluar. Kami tadi settingnya dari jam 9 sampai jam setengah 11 itu dalam waktu keluar. Apabila ada orang yang men-tap out-nya atau tap in-nya selain dari jam yang ditentukan oleh sistem, maka otomatis meskipun terdaftar akan ditolak. Nah, itu sistem utamanya. Tapi selain itu juga di sini ada sistem terkait jatah atau cooldown. Nah, jadi kenapa ada cooldown? Nah, misalkan kita contoh lagi. Oke, mendekat lagi. Nah, misalkan kita akan mengecek. Nah, di sini kan bisa. Karena masih cooldown untuk yang kedua kalinya. Nah, itu tidak bisa. Jadi digambarkan bahwa ketika orang bekerja, dia harus memiliki waktu tertentu. Jadi kalau pulang sebelum 8 jam itu tidak bisa. Nggak bisa. Jadi ada waktu tertentu disebutnya sistem cooldown. Oke, selain itu apa cuman segitu saja? Tidak, ada satu lagi sistem pendaftaran. Oke, mungkin kita bisa lihat sedikit, agak digeser. Nah, di sini di dalam sistem pendaftaran ini di halaman websitenya ada scan kartu baru. Karena tadi itu belum, yang koin biru itu belum didaftar, kita akan coba aja. Oke, Kang Ucup siap. Nanti ketika kata saya scan ya. Di sini kita coba dulu, nanti muncul tos dan oke, kita scan. Nah, di sini ada tulisan kartu berhasil ditangkap dengan UID-nya sekian. Oke, setelah itu kita harus gimana? Di sini kita kasih nama, misalkan namanya Ucup. Nah, kita save ke database-nya. Kita simpan kartunya dan tersimpan. Setelah tersimpan, kita coba lagi, apakah bisa atau tidak. Oh, di sini ada akses ditolak karena tulisannya harap tunggu. Jadi, ketika tadi pertama ada cooldown. Karena cooldownnya kita tidak mungkin 8 jam, kita men-setting menjadi 1 menit saja. Kita akan tunggu 1 menit kemudian. Tunggu bentar ya. Tapi sebelum kita menunggu, kita juga akan menjelaskan yang lain. Oke, dari sisi arsitektur sistem, di sini kami membangun secara microservice. Jadi, untuk halaman belakangnya atau backend-nya, kita menggunakan Laravel. Mengapa kita menggunakan Laravel? Karena di sini Laravel itu merupakan framework yang dapat dengan mudah dijelaskan. Nah, di sini jadi nanti ada MQTT-nya di bawah. Kemudian, oh maaf, bukan NP example ya. Nah, di sini kita close dulu. Oke, nah di sini bisa dilihat. Pertama, di sini ada database-nya, ada MySQL, database-nya. Kemudian, yang paling penting itu ada MQTT. Nah, di sini kita pakai Shifter IO. Apa itu Shifter IO? Shifter IO itu yang seperti ini. Nah, apakah ini real time? Coba lagi, Kang Ucup, dites. Oke. Yang ini dulu, coba. Ketika dites nanti akan bergerak. Nah, itu adalah Shifter IO-nya, MQTT-nya secara real time yang tadi kita sebutkan ya. Selain itu, dari backend-nya merupakan Laravel, kita disambungkan dengan menggunakan REST API. Di sini ada API yang menyambung langsung ke dalam front-end. Front-end-nya kita pakai Vue. Nah, di sini kita pakai Vue. Kita cuma pakai satu halaman saja di sini untuk menyambungkannya pakai Axios, sehingga halaman yang muncul adalah seperti yang tadi disebutkan. Oke, mungkin sudah 1 menit ya. Kita coba lagi yang Kita tadi. coba lagi, guys. Kita coba lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, Ucup setelah diterima akses. Ucup diterima. Kemudian selain diterima di situ, di sini juga udah terdaftar. Kita bisa di close up mungkin. Di sini ada nama Ucup. Oke, jadi secara garis besar begitulah adalah sistem absensi berbasis IoT yang telah kami bangun. Jadi bukan hanya berbasis satu website aja, tapi kita menyambungkan antara front end-nya apa, back end-nya apa, dan juga ada MQTT-nya, dan juga tadi kita pakai aplikasi apa? Telegram. Begitu. Ada lagi, kita akan membahas keluh kesahnya dulu sedikit mungkin ya. Oke, Kita akan membahas keluh kesah. Dari pembuatan ini ternyata ada yang menjadi keluh kesahnya. Tadi apa aja sih Kang Rofi keluh kesahnya? Keluh kesahnya, tadi mulai dari kabelnya itu tidak nyala, banyak sekali.
jumpernya tidak nyala. Kemudian LED-nya tadi gimana Kang Ucup? LED-nya selalu tidak nyala ya guys, karena ini kabelnya selalu tidak nyambung. Jadi Aduh. ya dari segi keluh kesah tadi mungkin secara garis besarnya banyak dikeluhkan oleh jumpernya karena di sini jumpernya kita tidak disolder ya. Kita jadi hanya mencolok male female-nya saja. Tapi alhamdulillah proyek ini telah selesai. Cukup mungkin ya kita tutup sama Ucup. Oke. Oke, terima kasih kepada Bapak yang sudah mengajarkan kami, jadi kami bisa mengerjakan semua ini ya. Terima kasih banyak Bapak, semoga dikasih nilai yang bagus. Amin. Mungkin itu saja dari kelompok 3. Sekian dari kami. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.